Puji Tuhan. Pada hari ini kita akan tetap belajar dalam kitab Imamat, yaitu kita masuk dalam Imamat pasal 2. Persembahan makanan. Arti garis besar tentang korban itu artinya salib. Makanan atau tepung sebagai korban itu artinya orang yang mau hidup atas mezbah. Roma 12 ayat 1-2. Hidup pikul salib dengan tulus, sukacita, rela, dan terus menerus itu akan tetap dalam kesucian. 1 Petrus 4 ayat 1. Dan akan selalu lapar dan haus akan firman Tuhan. Sehingga hatinya selalu penuh dengan firman Tuhan. Limpah dengan makanan rohani. Ia selalu suka dan dipuaskan oleh firman Tuhan. Hidup semacam ini akan tumbuh dalam kesucian. Makin disucikan oleh kelimpahan firman yang ada dalam padanya. Efesus 5 ayat ke-26. Sehingga akan terus meningkat kepada tingkat-tingkat yang lebih tinggi. Kita akan baca dalam Imamat pasal 2 ayat pertama. Imamat pasal 2 ayat pertama. Apabila seseorang hendak mempersembahkan persembahan berupa korban sajian kepada Tuhan, hendaklah persembahannya itu tepung yang terbaik, dan ia harus menuangkan minyak serta membubuhkan kemenyan ke atasnya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam Imamat pasal 2 ayat 1, bahan-bahannya adalah tepung yang halus, ditambah minyak dan ditambah kemenyan. Tepung itu berbicara tentang firman Tuhan. Bukan firman kita jadikan korban, tetapi hidup yang dicocokkan dengan firman. Mentaati firman, itulah suatu hidup pengorbanan. Sebab Galatia 5 ayat ke-17, itu bertentangan dengan daging. Tanpa mau sengsara, korban menyalibkan daging, tidak akan mendapat hidup menurut firman Tuhan. Hidup menurut firman Tuhan itu suatu hidup pengorbanan. Ini suatu korban yang memperkenankan Allah. Kalau kita ingin memperkenankan Allah, seperti Israel ingin memperkenankan Allah, lalu membawa korban makanan, begitu juga kita memperkenankan Dia dengan hidup menurut firman Allah. Tuhan Yesus itulah roti yang turun dari sorga. Yohanes 6 ayat ke-51. Yang menjadi korban makanan di hadapan Allah. Begitu juga kita. Biarlah seluruh hidup kita selalu menjadi persembahan yang memperkenankan Allah. Sebagai persembahan makanan, roti. Maka seperti Tuhan Yesus, kita juga akan menjadi berkat bagi orang lain. Bicara tentang minyak. Minyak itu artinya Roh Kudus. Orang yang dengan jujur tulus mau hidup menurut firman Tuhan akan menerima pengurapan Roh Kudus yang limpah. Roh Kudus selalu bersedia dan bersuka melihat orang-orang yang sungguh-sungguh mau menjadi korban makanan di hadapan Tuhan. Saul sungguh-sungguh ingin memperkenankan Tuhan, tetapi ia memakai kekuatan dan pengertiannya sendiri. Maka Tuhan menegur ia di tengah jalan ke Damsyik. Dan Tuhan sediakan kuasa Roh Kudus untuk mengurapinya. Dalam Kisah Rasul 9 ayat ke-4 sampai ke-6 dan ayat ke-17. Kalau kita sungguh-sungguh mau menjadi korban makanan, Roh Kudus dengan salah satu jalan yang akan memperbaiki kita dan akan mengurapi dengan limpahnya. Persembahan makanan harus dengan minyak. Seorang yang ingin menjadi persembahan makanan atau hidup sesuai dengan firman Tuhan perlu minyak Roh Kudus. Saudara-saudariku, dengan kekuatan sendiri kita akan gagal seperti Saul. Roma 7 ayat ke-18 sampai ke-21. Sebab kita tidak mengerti bagaimana dan tidak ada kekuatan untuk berbuat apa yang kita mengerti. Sesudah diberi minyak, maka Paul mengerti apa artinya memperkenankan Tuhan. Dan Roh Kudus memberikannya kekuatan untuk dapat berbuat apa yang ia sudah mengerti. Tuhan Yesus hidup sepenuh menurut kehendak Bapa. Ia memang datang untuk menjadi korban. Yohanes 1 ayat ke-29. Dan Bapa mengurapinya dengan Roh Kudus tanpa batas. Lebih kita mau sungguh-sungguh dengan betul, dengan segala resiko dan akibat bagi daging, lebih Tuhan akan mengurapi kita, bahkan sampai tak terbatas. Dan yang ketiga, kita bicara tentang kemenyan. Kemenyan itu artinya doa dan penyembahan atau puji-pujian orang benar. Wahyu pasal 5 ayat ke-8. Orang yang sungguh-sungguh hidup menurut firman Tuhan dengan kuasa Roh Kudus akan penuh dengan bau yang harum.
Setelah persembahan makanan ini jatuh dalam api mezbah, maka api menyala lebih terang. Sebab minyak itu terbakar dan bau yang harum itu keluar. Begitu orang-orang yang mau memperkenankan Allah, justru waktu di dalam pencobaan, di dalam salib, di dalam api akan mengeluarkan bau harum. Bukan bersungut-sungut, bukan caci maki, tetapi puji-pujian bagi Allah. Inilah orang-orang yang mau menjadi korban makanan seperti Paul. Kisah Rasul 16 ayat ke-25. Yusuf Kejadian 39 ayat 79. Ayub 1 ayat ke-21 dan seterusnya. Pasti ada limpah bau yang harum. Lebih-lebih waktu ujian. Justru waktu ujian menjadi tes. Apakah kita betul-betul ingin memperkenan Tuhan atau tidak? Ataukah sekedar hanya mencari nama? Atau hanya dengan kekuatan sendiri? Adakah kita mengeluarkan bau yang harum, sembah dan puji-pujian bagi Allah waktu kita masuk di dalam api? Demikianlah pembelajaran kita di dalam Imamat pasal 2 ayat 1. Kita akan sambung pada esok harinya. Tuhan Yesus memberkati.